Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya mau cerita pasal tanaman pisang, pertama. Kedua, saya mau cerita pasal tanaman nanas. Disebabkan hari itu saya post sebab saya mau jual saya punya stok, lebihan stok, lebih kurang 500 kilo. Habis terjual, tidak sampai 1 minggu. Di sini saya mau ucap terima kasih kepada semua kawan-kawan Facebook, semua saudara mara yang sudi share saya punya post jual pisang hari itu. Sangat ramai orang PM mau pisang apa semua kan. Sampai sekarang ni saya pula yang kehabisan stok. Bukan habis sama sekali lah. Cuma 500 kilo sudah habis jual. Lepas tu saya ada regular customer, dia dorang setiap minggu ambil dalam 400 kilo. Jadi saya tidak boleh habiskan semua stok pisang saya lah. Sebab ialah saya kena bagi dorang minggu-minggu, tidak boleh putus stok. Kebanyakan customer ni dia tidak mau putus stok dorang. Jadi saya ucap terima kasih yang itu. Jadi sehari ni disebabkan hari itu banyak orang PM juga tanya macam mana cara saya berkebun pisang. Ini saya mau cerita daripada pengalaman saya, bukan teori ya. Ini adalah pengalaman saya sebab saya sudah tanam pisang, saya sudah jual pisang, saya sudah makan hasil tanaman pisang. Jadi saya mau share saya punya pengalaman supaya bukan apa, saya tidak mau orang lain gagal. Sebab saya sebelum ni pernah juga menangis tidak berlagu ulang orang. Mati dekat 500 pokok pun ada. Lepas tu lagipun saya di jenis orang yang suka tengok kebun orang lain. Saya belajar daripada kebun orang lain, ada yang tertelos 1.500 pokok tidak sempat tuai, ada yang sempat tuai tapi generasi pertama saya, generasi kedua sudah hangus sudah dia punya kebun. Jadi saya suka tengok kenapa dia gagal, ada orang berjaya, kenapa dia berjaya, macam tu. Jadi saya mau share lah dengan kamu supaya siapa-siapa yang berminat di luar sana yang mau tanam pisang, uh, apa ni bilang, ada panduan lah, ada basic lah. Sebab apa yang saya sampaikan ni mungkin tiada dalam kursus kursus tanaman pisang lah. Yang pertama, tips untuk berkebun pisang ni pemilihan tanah. Macam saya ni saya sewa tanah orang. Setelah saya tidak tanah juga, jadi saya sewa tanah orang. Pertama saya pilih tanah jenis tanah kuning, tanah mineral macam ni lah, tanah kuning. Ini adalah paling selamat lah, paling selamat. Kalau boleh coba elak buka kebun pisang di tanah yang agak basah, macam tanah gambut, tanah bekas payak padi, janganlah. Sebab memang tidak berjaya lah. Pertamanya pisang ni dia tidak mau tanah yang lebih air, terlampau lembab. Sebab disitulah pembiakan penyakitnya nanti, bakteria lah, virus lah, apa macam mana. Lepas tu pH-nya pun tidak sesuai. So, pisang ni pun dia kena ngam-ngam juga pH dia. Baru dia punya kesuburan tu maintain cantik. Okay. Boleh juga kita tanam di tanah-tanah gambut macam tu. Cuma sistem perparitan tu kita nak cun lah. Keduanya kita kena buat proses pengapuran pula. Itu kos dua tu bukannya murah. Parit tu sudah berapa kalau sewa Itachi kan mahal. Lepas tu pengapuran dolomite tu satu karung 25 kilo, 28 ringgit. Baru-baru ni kawan terpaksa beli 50 kilo. 50 karung untuk kapur dia punya kebun. Nah di situ kos kita sudah berapa kan. Lagipun pengapuran tu bukan sekali. Kena 3 bulan sekali sebab tanah tu dia pandai berubah balik pergi sifat asal dia. Itulah yang pertama, kena pilih tanah yang sesuai. Yang kedua pula kena pilih kawasan yang mana serangan monyet tu tidak boleh sampai semua penjuru. Contohnya macam saya lah. Saya ni berkebun di tepi jalan. Tu tepi jalan raya besar. Jadi di kebun saya ni cuma ada 2 penjuru saja yang monyet boleh datang. Di sana, di sebelah sana rumah orang, depan jalan raya. Jadi di belakang saya lah 2 penjuru tempat monyet sampai. Jadi saya boleh kawal 2 tempat saja. Jadi kos saya untuk kawal serangan tu agak sudah kurang lah. Begitu. Okey, yang ketiga pula pemilihan bibit sulur lah. Yang paling penting ambil daripada kebun pisang yang mana pisangnya sehat-sehat lah. Dia tak kena penyakit. Sebab kalau kita main sembarangan, kalau di kawasan sini sekarang ni, kalau pertanian, kalau kamu tanya Tuan Aidil, dia tahu di mana tempat-tempat yang berpenyakit, yang black area. Jadi jangan ambil bibit sembarangan. Karena pastikan betul-betul daripada kebun yang mana pisangnya sehat-sehat. Yang keempat, kalau boleh, kamu buka tanah itu manual. Tebas, tebang, bakar, tanam. Sebab kalau kamu buka manual, kamu tidak pakai mesin, dia punya topsoil kan,
tidak terkacau. Jadi kalau topsoil tu tidak terkacau, dia kekal subur, apalagi ada bakar-bakar sikit-sikit kan, tahun pertama kamu tanam, kamu sangat jimat kos baja. Sebab generasi pertama tu memang subur-subur tu. Jadi kamu tahun pertama tu kamu minimum guna baja. Kamu biar saja naik besar begitu. Generasi kedua, ketiga nanti baru kamu start baja dia. Sebab dia sudah ada anak banyak kan. Jadi pengurangan anak apa semua tu macam biasalah. Lepas tu ada juga tips untuk mengelakkan pokok daripada tumbang. Pokok induk tu mudah tumbang tu kalau kita salah teknik. Jadi itu nanti saya akan share lah. Yang penting-penting saya dulu. Yang kelima ni yang paling penting. Paling saya bagi penekanan sebab ini akan menentukan keberhasilan, menentukan pendapatan kita, perolehan kita per bulan, per tahun begitulah. Jadi yang kelima ni adalah jarak. Tanaman kita tu jaraknya. Itu yang paling penting. Ada orang syorkan 3 kali 3 meter. 10 kali 10 kaki lah. Boleh, bukan tidak boleh. Cuma kalau kita tanam sistem itu, dia lebih kurang. Seakan-akan sistem tanaman tunggal. Dalam satu rumpun, biasanya maksimum kita boleh kekalkan 3 pokok. Induk, anak 2 pokok berperingkat. Tapi kalau kita tanam 15 kali 15, macam saya tanam 15 kali 15 kaki. Kenapa saya tanam begitu? Sebab saya mau kekalkan dalam serumpun tu minimum 4 pokok. Ada yang lebih. Ada yang lebih dalam sampai 7 pokok pun ada. Kalau ini 10 pokok pun ada. Tapi jarang ada rumpun macam ni. Dia tempat-tempat tertentu saja ada macam ni. Tahap yang mana tempat tu tahap kesuburan dia tinggi. Jadi boleh lah. Tapi tempat lain tu janganlah. Saya mau kekalkan dia minimum 4 pokok satu rumpun. Sebab itu akan mempengaruhi kekerapan tuayan kita dalam per rumpun. Pada setiap rumpun. Maksudnya dalam satu rumpun sebagai contoh. Dalam tempoh 8 bulan saya mula tuai saya punya kebun ni. Purata setiap rumpun pisang saya sudah tuai 2 pokok. 1 pokok lagi sudah sampai 3 pokok per tahun. Jadi di sini saya sediakan satu kira-kira. Namanya kiraan geli-geli. Untuk memberi satu gambaran yang agak jelas lah. Macam mana kiraan paling minimum. Untuk setahun kebun pisang. Okey, dalam 5 ekar tanah kita, kalau kita tanam jarak 15 kali 15 kaki pokok pisang, kita dapat tanam lebih kurang 1.000 pokok. Satu pokok itu akan jadi rumpun. Jadi dalam satu rumpun tu kita target dalam masa setahun kita tuai 3 pokok saja. Jadi maksudnya 3 pokok kali 1.000 rumpun kita sudah dapat 3.000 pokok ataupun maksudnya 3.000 tandan lah dalam masa setahun. Katakanlah 500 tandan tu habis karena makan monyet lah, karena makan tupai lah, tumbang karena angin lah. Jadi kita ada lagi baki 2.500 tandan per tahun. Jadi katakanlah setiap tandan kita ni agak kecil lah tandan kita ni. Purata beratnya 15 kilo saja. Biasanya 20 kilo ke atas lah. Tapi ini purata kiraan minimum 15 kilo per tandan. 15 kilo kali 2.500 tandan kita sudah dapat lebih kurang dalam 37.500 kilo. Maksudnya 37 tan setengah lah. Jadi kalau saya dua jenis jualan lah. Maksudnya satu jualan pisang dalam bentuk sisir. RM1.50 1 kilo yang bersisir. Kedua bentuk bertandan. RM1.30 sekilo dalam bentuk bertandan lah. Jadi katakanlah kita jual semua tandan RM1.30 1 kilo. RM1.30 1 kilo. Darab tadi kita dapat per tahun berapa? 37.500 kilo. Dalam semasa tempoh setahun kita boleh dapat minimum, kira minimum 48.000 lebih. Okey, itu dalam masa setahun. Macam mana dia punya kiraan? Sedap dengar kan? Geli-geli juga kan dengar? Tapi itu kiraan minimum, bukan mustahil dapat. Di sini juga saya mau cakap pasal bantuan, bantuan subsidi daripada kerajaan tentang tanaman pisang Sabah. Ada. Kalau di Kuala Penyu ni ada. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk tanam pisang, tiap-tiap tahun ada tu.
kamu datanglah pergi Jabatan Pertanian, kamu jumpalah. Kalau yang jaga pisang sekarang, kalau penyu ni Selbister namanya. Kamu jumpa dia, ataupun kamu jumpa Puan Amna ke, kamu jumpa Tuan Aidil ke, kamu jumpa Tuan Leo ke, kamu ceritalah pasal ni bantuan. Memang ada. Okey. Jadi tips macam mana kita mau dapat bantuan, sebab banyak orang cakap bukan senang mau dapat bantuan kerajaan ni, subsidi tu kan. Okey, tips dia senang saja. Kita kena ingat, pegawai pertanian tu pun manusia macam kita juga, ada hati, ada perasaan, cewah. Jadi kebanyakan orang yang datang pergi mohon tu subsidi sana guna liur. Cakap saja, lepas tu isi borang, sudah selesai. Persen untuk dapat tu lebih tinggi. Kamu buat kebun sedia, kamu buatlah dalam 3 ekar. Kemudian kamu datang pergi Jabatan Pertanian, tuan saya mau tanam pisang lagi bah, tapi saya punya budget tidak cukup, jadi saya mau minta bantuan subsidi kalau ada. Okey, jadi kalau tuan ada kesempatan, bolehlah datang saya punya kebun yang sedia ada, lebih kurang dalam 3 ekar. Kita sudah cakap kita sudah buka kebun, dong laju pitingu tu. Dong nampak kita punya apa ni, kita punya komitmen, dong nampak kita punya effort kan, usaha kita kan. Jadi contohlah ada 10 orang pergi mohon. 9 orang guna liur saja, isi borang selesai. Yang kita ni siap ada kebun sedia. Tunjukkan kepada pegawai pertanian tu kita punya yang betul-betul maulah. Jadi andai katalah kita sebagai pegawai pertanian tu, siapa kita pilih? Mesti kita pilih orang yang sudah terbukti kan, yang dia mampu jaga kebun dia dengan bagus apa semua. Dari segi psikologinya, persen untuk kita dapat bantuan tu agak tinggi lah di situ. Untuk hasil pisang ni, kalau saya lah kan, saya bagikan kepada 3 bahagian. Okey, sebahagian tu belanja saya lah untuk keluarga, untuk tampung keluarga saya. Sebab saya pun tanggungan besar, anak ramai, 6 orang anak saya, biarpun muda-muda gini. Bini seorang saja. Lepas tu sebahagian lagi saya guna untuk maintenance, racun, baja, sewa tanah. Lepas tu sebahagian lagi saya guna untuk simpanan dan investment, pelaburan jangka masa panjang kita. Pisang kita boleh tutup kita punya belanja bulanan, confirm boleh tutup punya. Jadi next level kita kena fikir pula pasal kita punya investment, kita punya pelaburan tahunan pula, penghasilan tahunan kita, itu kena fikir. Sebab kita tidak akan jadi petani macam ni saja kan, kita pun ada target juga. Jadi untuk pelaburan saya pilih tanaman nanas. Jom kita tengok saya punya nanas. Kalau kamu tengok saya punya video yang sebelum ni, beberapa bulan lalu saya ada buat video pasal tanaman nanas MD2. Inilah kejadiannya setelah beberapa bulan, 5.000 pokok tanaman nanas MD2. Kenapa saya pilih nanas sebagai tanaman yang saya kolaborasikan dengan tanaman pisang Sabah? Sebab yang pertama, tanaman nanas ni tidak memerlukan kawasan yang luas. Macam ni lah, 5.000 pokok baru 1/3 ekar. Untuk pengetahuan kamu, nanas ni 1 ekar boleh tanam 15.000 pokok. Jadi, okey kan? Lepas tu keduanya, kos tanaman nanas ni tidak tinggi. Untuk 5.000 pokok ni, saya cuma perlukan 3 roll silver sign, 2 karung baja, jumlahnya 100 kilo lah baja subur. Lepas itu je. Lepas tu sebelum ni pembersihan lah, pembersihan dan radu tu lain cerita lah. Jadi kosnya agak murah, cost maintenance-nya terutamanya lah agak murah. Nanas ni dia 14 bulan. Kalau cukup jaga 14 bulan baru dah kita tuai hasilnya lah. Jadi untuk tanaman nanas ni juga saya sediakan satu kiraan geli-geli namanya. Katakanlah sebagai contoh 5.000 pokok nanas sebagai permulaan. Kita cuma dapat buah grade B, lebih kurang dalam 1.3 kilo lah, 1 biji buah. Jadi harga grade B ini cicai-cicai RM2 lah, 1 kilo harga ladang. 5.000 biji, sebab 5.000 pokok kan tadi, 5.000 biji kali RM2, 1 kilo grade B. Pendek kata kita boleh dapat dalam 10.000 lah, RM10.000 untuk 5.000 nanas. Ini untuk permulaan. Keduanya pula sulur.
daripada jualan sulur. Nanas MD2 nih dari dulu sampai sekarang kalau di Sabah nih memang susah mau dapat sulurnya. Paling murah saya dapat, saya tanya harga lah di KPD Beaufort RM2,5 satu pokok. Di Keningau saya tanya RM2,70 satu pokok, itu pun kalau order 5.000 dan ke atas. Kota Blut saya pernah beli 100 pokok, RM3 satu pokok. Mahal. Katakanlah ini nanas MD2 ini memang tidak banyak anak dah. Biasanya kita dapat dalam 3 ataupun 4 pokok saya tuh yang bagus untuk tanam balik lah. Katakanlah kita dapat 4 pokok. Dari satu induk pokok nanas MD2 ini kita dapat 4 sulur. 2 sulur kita tanam balik untuk next trip. Maksudnya next trip kita tanam 10.000 pokok lah. 2 sulur lagi kita jual. Dalam satu induk 2 kali 5.000 pokok induk tadi kita dapat 10.000 sulur yang untuk dijual. Harga satu pokok kita jual RM2 saja. Di situ sudah kita dapat 20.000 daripada sulur lah. Jadi tambah tadi buah 10.000, kita ada dalam 30.000. Jadi untuk nanas nih kalau saya simpan. Dia punya duitnya saya simpan. Sebab inilah simpanan saya yang betul-betul saya boleh simpan. Kalau pisang tuh 50-50. Sebab dia banyak perginya. Belanja, maintenance, investment lain. Oke. Baru tahun pertama kita tanam, kita sudah dapat dalam cincin 30.000. Next trip kita tanam 10.000 pokok, 2 kali ganda lah pendapatan kita lagi, dan seterusnya. Jadi dari tadi saya cerita pasal hasil-hasil dengan cincin lah, nanas per tahun. Nanas kita dapat dalam 30.000 setahun dan meningkat ke next tripnya lah. Lepas tu pisang kita boleh dapat dalam 48.000. Cincai-cincai setahun kita ada dalam 70 lebih ribu lah pendapatan setahun. Jadi kira okey lah kan. Kira okey lah. Kira cincai lah kita ni ayam mati lah punya petani. Ayam mati betul punya petani. Kita cuma dapat separuh. Itu pun kita dapat juga dalam 30 lebih ribu setahun kan. Siapa bagi? Kalau kita makan gaji dengan apa yang kita ada ni, pelajaran tidak tinggi, kemahiran tiada, belum tentu kita dapat begitu punya pendapatan kan. Kalau ikut betul ceritanya, saya pun tidak mampu untuk buka ini kebun nanas yang macam sekarang nih kamu tengok kan. Tapi saya ni berkira bernasib baik juga sebab gara-gara saya tanam pisang di sini, kebetulan di tengah kebun pisang saya ni adalah laluan jalan raya LIGS punya untuk pergi ke kebun dorang belakang sana. Luas tuh kebun dorang sana, kebun getah. Jadi kebetulan saya dengar kawan cerita LIGS ni ada projek tanaman nanas MD2. Sudah 2 tahun dorang buat. Setiap peserta dorang bagi 2.000 pokok. 1 tahun 5 peserta. Jadi saya pun pergilah pejabat dorang. Kebetulan jumpa kawan di sana. Jumpa kawan. Jadi nggak tahu dari mana dia tahu saya tanam pisang sini. Dia terus tanya, kau yang kebun pisang di sana? Iya, aku bilang. Dia bilang, macam mana kau kawal tuh monyet tuh dapat kau? Dia bilang, kau tahu kebun getah kami sana dia bilang habis. Kalau tepi-tepi hutan tuh kan habis karena makan monyet dia bilang. Karena kasih patah-patah, banyak mati dia bilang. Jadi iyalah kita punya cerita. Jadi saya pun buka mulut lah pasal bantuan tadi itu kan, nanas kan. Terus dia offer saya pun terkejut. Dia bilang, sudah 2 tahun kami buat nih program tanaman nanas untuk ahli LIGS, tapi boleh katakan kebanyakannya gagal sebab inilah masalah monyet, serangan monyet nih kan. Jadi dia offer saya, kau mau gak dalang? Kalau aku boleh dalang kau tanam tahun nih punya. Tahun ini dalang 2 peserta saja. 1 peserta 5.000 pokok. Punya terkejut saja. Saya harap 2.000, saya dapat 5.000. Jadi dia bilang, kau tanam 5.000 pokok, kau pastikan betul-betul jadi sebab ini tahun ketiga, tahun penentu. Kalau tahun ini gagal juga, dorang akan stop ini program tanaman nanas. Sama macam program tanaman lada hitam sebelum ini, dorang stop. Cukup 3 tahun kalau gagal. Jadi di sini saya janji kepada terutamanya masyarakat Kuala Penyu, saya akan jaga kebun ini sampai berjaya supaya LIGS sambung terus proyek ini. Jadi kamu di luar sana yang berminat, masih ada peluang untuk mula kebun macam ni.
siapa bagi kita kan 5.000 pokok, dia bagi kita, ada upah tanam lagi nih 20 sen satu pokok, dia upah kita tanam. Berapa syok, saya tanam dapat 1.000. Oke. Jadi kamu coba-cobalah, siapa minat kamu datang di pejabat LNG sana, bagi tahu orang, tunjuk di video pun oke bah, boleh itu. Jadi mana tahu tahun ini ada lagi kan, kamu boleh dapat. Jadi kita mulai sama-sama. Dari tadi, daripada pisang sampai nenas, saya nih ada cakap pasal bantuan. Pisang daripada pertanian, nenas daripada LIGS. Kalau kawasan Kuala Penyu lah. Jadi satu saya minta kepada kawan-kawan yang dapat bantuan macam ni kan, tolonglah buat betul-betul. Sebab pertamanya ini untuk kemajuan kita sendiri juga bah, bukan untuk orang kan. Kita berjaya, sedap apa rasanya kan. Lagipun ini bantuan bukan semua orang boleh dapat. Kalau kita dapat, maksudnya kita tuh bernasib, antara orangnya bernasib baiklah dapat. Jadi tolonglah buat betul-betul, sebab sebelum nih saya nampak orang-orang yang dapat bantuan, bukan saja dari pisang atau nanas nih lah, banyak macam lagi nih. Di tahun-tahun yang sudah-sudah kan, ada orang dapat bantuan baja untuk tanam pisang, dia pergi kasih baja sawit. Ada orang dapat bantuan, apa bilang orang? Bantuan baja, dia pergi jual. Dia punya barang-barang lain pun dia jual. Jadi bilang orang rugi. Memanglah kalau kita cakap, dorang bukan rugi juga, bukan duit kerajaan. Kita pun ada untung sedikit. Umpamanya kan kita macam khianat sama tu pegawai yang tolong kita tadi. Tidak akan kita rasa bersalah tu kan. Jadi tolonglah buat betul-betul untuk kemajuan kita juga. Dan saya mau kasih ingat satu perkara lagi, orang miskin macam kita nih, biasanya orang akan percaya kita satu kali ya, jarang orang akan percaya kita sampai 2 kali. Jadi kalau kita dapat peluang tuh, buat betul-betul, buktikan betul-betul. Oke, slow pun dapat. Saya sendiri pun slow, 2 tahun baru nampak kebun macam ni. 2 tahun struggle. Katalah kerja sendiri nih kan, lagipun tahun pertama memang struggle. Tahun kedua, oke, ada santai sedikit lah. Macam sekarang lah. Kira oke juga kan. Jadi kita tahun demi tahun tuh kita target lah, kita improve lah kita punya diri kan, kita punya pencapaian. Insya Allah memang boleh. Kita bukan duduk, jangan saja kita duduk diam, jangan saja kita sakit lah. Kalau kita terus berusaha step by step, slow, insya Allah boleh berjaya. Tiada benda yang mustahil. Oke, itu saja untuk hari ini. Jadi kalau kamu rasa video ini bermanfaat, tolong share untuk kawan-kawan kita yang lain lah. Jadi itu saja. Assalamualaikum.